Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami harap agar penonton untuk dapat menyimak beritanya sampai habis, agar tidak gagal pemahaman isi beritanya. Sengketa perbatasan darat dan laut Indonesia dengan Malaysia, Filipina, China, dan Vietnam. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan meningkatkan upaya percepatan demarkasi perbatasan darat dan laut. Sengketa perbatasan harus diselesaikan menggunakan hukum internasional, katanya, menggemakan sikap yang diambil Jakarta di Laut Cina Selatan. Ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan target pelayanannya untuk tahun ini, ia mengatakan negara itu akan mengintensifkan negosiasi untuk sengketa perbatasan tekad dengan negara-negara termasuk Malaysia dan Filipina. Indonesia, seorang Nusantara lebih dari 17.000 pulau, memiliki ketidaksepakatan batas tanah dan maritim selama beberapa dekade dengan tetangganya. Retno, yang juga menyoroti prestasi kementeriannya dari tahun lalu, mengatakan perselisihan perbatasan perlu diselesaikan dengan menggunakan hukum internasional. Ini adalah sikap ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan anggota pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, juga telah diambil terhadap sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia memandang dirinya sebagai negara non-penuntut dalam perselisihan yang dimiliki Beijing, Taipei, dan 4 negara Asia Tenggara atas perairan yang kaya sumber daya itu. Namun, area antara semenanjung Malaysia ke barat dan Pulau Kalimantan di sebelah timur bahwa Indonesia mengklaim sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE berada di garis 9 das Beijing. Kapal penangkap ikan baik dari China maupun Vietnam sering mengunjungi perairan di sekitar Kepulauan Natuna di Indonesia. Retno mengatakan 17 putaran negosiasi dilakukan dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam tahun lalu. Menarik untuk dicatat bahwa jumlah putaran negosiasi yang dilakukan di masa pandemi telah lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2020, ketika hanya 7 putaran, katanya. Pada tahun 2022, upaya percepatan penataan batas darat dan batas laut akan diintensifkan, tambahnya, merujuk pada penandaan atau penjabaran batas. Apa target negosiasi perbatasan Indonesia tahun ini? Pada 2022, Indonesia akan fokus pada 4 masalah batas maritim yang dimiliki dengan negara tetangga, kata Retno. Pertama, mengenai Malaysia, katanya, Indonesia berharap perjanjian tentang batas wilayah perairan di Laut Sulawesi dan di bagian paling selatan Selat Malaka dapat ditandatangani. Indonesia juga berharap dapat memulai perundingan pembatasan landas kontinen di tingkat teknis dan menindaklanjuti kesepakatan batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif dengan 2 garis terpisah, dengan Filipina, kata Retno, dan melanjutkan perundingan dengan Filipina. Vietnam akan mencapai kesepakatan tentang garis batas ZEE di perairan dekat Laut Cina Selatan. Ini juga bertujuan untuk mencapai kesepakatan parsial tentang pembentukan ZEE dengan Palau, katanya. Terkait perbatasan darat, Jakarta juga berharap dapat menyelesaikan masalah demarkasi terkait masalah perbatasan yang belum terselesaikan di sektor timur termasuk Pulau Sebatik, kata Retno merujuk pada pulau terluar di lepas pantai timur Kalimantan. Bagian utara pulau ini milik Malaysia dan bagian selatan milik Indonesia. Ia juga berharap untuk menyelesaikan perselisihan mengenai 2 bagian perbatasannya dengan Timor Timur, katanya. Indonesia menguasai Timor Barat, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, sedangkan Timor Timur, sisi timur Pulau Timor, adalah negara merdeka.